Benjamin Netanyahu, untuk pertama kalinya sejak menjabat, menolak makan selama 3 hari. Bukan karena puasa, bukan karena agama, tapi karena katanya, "Saya ingin merasakan apa yang dirasakan rakyat." Sebuah kalimat yang menurut tim komunikasinya akan jadi viral. Walaupun rakyat sendiri lebih tertarik viralnya video ayam goreng jatuh di aspal. Serangan itu bukan sekadar militer. Bagi Israel, rudal yang menghantam pusat penyimpanan bahan pangan setara dengan rudal yang menghantam langsung lambung nasional. Ini bukan sekadar logistik, ini soal psikologi, kata seorang analis militer sambil mengunyah tisu basah karena katanya sudah tak ada camilan di ruang siaran. Kalau gudang amunisi hancur, kita masih bisa bertahan. Tapi kalau gudang beras yang meledak, selamat datang di neraka lapar. Sementara itu, media pemerintah mencoba menenangkan publik dengan kalimat standar. Kondisi terkendali. Pemerintah siap menjamin distribusi makanan secara merata. Namun, tak lama setelah pernyataan itu, sebuah video bocor menunjukkan Menteri Pangan membuka lemari kantornya, menemukan cuma 1 sachet kopi, lalu menatap kamera seperti baru saja ditinggal istri, Netanyahu, yang dikenal sebagai pemimpin keras, kepala, tiba-tiba muncul dalam siaran langsung. Wajahnya pucat, suaranya pelan. Di belakangnya, bendera Israel dan setangkai bunga plastik yang bahkan sudah berdebu. "Saya tidak akan makan selama 3 hari, ucapnya lirih, seperti karakter utama sinetron yang kehilangan warisan. "Saya ingin berdiri bersama rakyat saya dan merasakan penderitaan mereka." Rakyat terkesan, tapi juga bingung. Karena sementara sebagian besar warga antre roti, Netanyahu terlihat mengenakan jas mahal yang konon nilainya cukup untuk memborong semua Indomie yang tersisa di supermarket. "Lucu ya," tulis salah satu netizen. "Kami lapar beneran, dia lapar demi konten." Unggahan itu langsung dihapus. Diduga karena ditelepon seseorang dari kementerian yang katanya hanya ingin diskusi hangat sambil minum air keran. Di berbagai penjuru negeri, tentara tetap berjaga. Tapi kali ini, bukan karena teror, tapi karena tenaga mereka menurun drastis akibat menu dapur militer yang kini hanya terdiri dari kentang rebus dan air perasan doa. Seorang prajurit yang diwawancarai media menyampaikan, "Kami tetap bertahan, walau nasi sudah tiada dan lauk hanya legenda." Beberapa terlihat duduk lesu di pos penjagaan, ada yang sempat tertidur berdiri, dan 1 orang terlihat mencoba menghangatkan kaleng sarden pakai sinar matahari dan keyakinan. Media asing mulai meliput. Salah satu headline berbunyi, "Israel's Hunger Games begin. Leader goes on symbolic starvation while people fight over bread." Sementara itu, saluran berita lokal masih mencoba menampilkan suasana positif dengan menyiarkan tayangan lama Netanyahu sedang memanggang roti di acara keluarga. "Kita harus tetap kuat," kata Netanyahu pada siaran itu, padahal saat ini satu-satunya roti di rumah dinasnya adalah dekorasi dari plastik. Ada juga laporan bahwa ajudan Perdana Menteri sempat panik karena microwave di dapur rusak dan mereka harus pinjam tetangga yang ternyata juga sedang makan nasi dari tahun lalu yang disimpan buat acara besar. Hari itu menandai babak baru dalam sejarah Israel, bukan hanya karena serangan militer, tapi karena rakyat dipaksa memilih, percaya pemimpinnya atau percaya perutnya yang terus berontak. Netanyahu, yang biasanya berbicara soal diplomasi, kini lebih sering diam sambil melihat jam dinding. Mungkin menghitung detik sampai bisa makan lagi. Mungkin juga karena lapar bikin lupa password brankas negara. Satu hal yang pasti, ketika pemimpin mulai tidak makan demi konten solidaritas, rakyat tahu bahwa mereka sudah masuk tahap akhir. Kelaparan yang dibungkus kata-kata indah. Lapar adalah ujian, kata Netanyahu dalam pernyataan terakhir hari itu. Dan saya akan lulus bersama kalian. Sayangnya, ujian ini tidak ada bocoran jawaban. Dan panitia penyelenggara juga ikut mogok makan. Sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel dilaporkan gagal mencegat sejumlah rudal hipersonik yang ditembakkan dari wilayah Iran, menyebabkan kehancuran besar di sektor vital, termasuk gudang penyimpanan pangan strategis di Galilea Barat.
Pejabat keamanan menyebut insiden ini sebagai kecelakaan sistemik yang tidak terduga, meskipun pengamat menyebutnya sebagai bukti bahwa sistem pertahanan Israel bisa pilek kalau diserang dengan kecepatan Mach 5. Dalam rekaman CCTV yang bocor ke media, satu rudal terlihat menukik tajam melewati titik pertahanan Iron Dome tanpa diintersepsi, langsung menghantam kompleks logistik pangan terbesar di utara Israel, menyebabkan ledakan besar dan api yang tak terkendali selama hampir 7 jam. Hingga saat ini, pihak otoritas belum menjelaskan mengapa rudal tersebut berhasil lolos, namun laporan awal menyebutkan adanya kelelahan sistem dan respons lambat pada lapisan radar. Kami sedang mengevaluasi seluruh protokol. Sistem kami dirancang untuk rudal konvensional, bukan senjata yang melaju seperti neraka terbakar, ujar Letnan Kolonel Amir K., juru bicara IDF. Pernyataan ini memicu spekulasi bahwa militer Israel belum siap menghadapi skenario rudal generasi baru, meskipun sudah menerima alokasi anggaran pertahanan lebih tinggi dari sektor kesehatan dan pendidikan digabung. Gudang Galilea Barat dikenal sebagai pusat distribusi bahan pokok nasional, menyimpan beras, gandum, makanan kaleng, dan logistik tanggap bencana. Setelah serangan, seluruh pasokan dipastikan hangus terbakar atau tertimbun puing, menyebabkan kekosongan logistik di lebih dari 18 kota dan 44 kamp militer. Kami kehilangan 72% cadangan pangan strategis dalam semalam, kata Kepala Departemen Logistik Nasional. Yang tersisa hanya spreadsheet dan rasa trauma. Pemerintah langsung menggelar rapat darurat, namun tidak menghasilkan solusi cepat. Sejumlah menteri bahkan dikabarkan terpaksa makan biskuit rapuh dari ruang darurat kabinet, sementara militer mulai mendistribusikan makanan darurat yang kedaluarsa bulan lalu, tapi masih bisa dikunyah kalau ditambah air garam. Kegagalan Iron Dome ini memicu kritik dari dalam dan luar negeri. Sistem pertahanan kebanggaan Israel yang selama ini dijual sebagai perisai udara paling canggih di dunia, kini jadi sorotan. Beberapa media internasional bahkan menyebutnya Iron Foam, keras di iklan, lembek saat diuji. Netanyahu dalam pernyataan resmi membela sistem tersebut, menyebut kegagalan sebagai hal teknis yang bisa terjadi dalam situasi ekstrim. Namun, oposisi di parlemen menuding pemerintah terlalu percaya diri, lebih fokus membungkus rudal dengan propaganda daripada memperbarui firmware sistem pertahanan. Seorang teknisi anonim dari tim pertahanan menyebut, kami minta upgrade sistem 2 tahun lalu, tapi anggaran justru dipakai buat bikin video kampanye pemilu. Rudal nggak peduli sama polling. Dampak kehancuran gudang juga langsung terasa di kalangan militer. Pos-pos penjagaan yang bergantung pada logistik dari gudang utama mulai melaporkan kekurangan makanan. Beberapa prajurit dikabarkan jaga malam dengan sisa energi dari permen karet dan air galon yang diisi ulang 3 kali. Kami siap mati demi negara, tapi tolong, kasih kami energi dulu. Ini perut, bukan patriotisme, kata seorang tentara muda di pos perbatasan. Media sosial mulai ramai dengan foto prajurit memegang termos kosong sambil tersenyum pahit. Sementara rakyat sipil menggalang dana lewat aplikasi donasi untuk membeli makanan ringan buat militer. Meskipun sejumlah negara menyatakan simpati atas kehancuran fasilitas logistik, sebagian media asing tak ketinggalan melempar sindiran. Seorang presenter dari Eropa mengatakan, Iron Dome gagal, gudang hancur, tentara lapar. Sepertinya yang hipersonik bukan cuma rudalnya, tapi juga krisis yang datang setelahnya. Sementara itu, karikatur politik di beberapa surat kabar menggambarkan Netanyahu duduk di atas piring kosong sambil memegang remote rudal. Judulnya, Dinner is Cancelled. Pemerintah Israel kini memasuki fase paling genting sejak awal serangan rudal Iran. Ketika rapat kabinet berubah jadi rebutan camilan, dan keputusan strategis dikalahkan oleh lapar kronis. 3 hari setelah gudang pangan utama hancur, suasana dalam pemerintahan tak lagi solid dan sumber kekacauannya bukan politik, tapi perut. Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa suasana kabinet kini sangat tegang. Sebagian karena tekanan geopolitik, sebagian lagi karena rapat dilakukan dengan perut keroncongan dan bau kopi basi. Beberapa menteri bahkan dikabarkan mulai membawa bekal pribadi dan menolak berbagi dengan alasan keamanan nasional. Biasanya kami ribut soal Palestina,
Sekarang kami debat soal siapa yang terakhir ambil roti di dapur. Ujar seorang menteri yang tidak mau disebutkan namanya, sambil menyeka keringat pakai tisu yang setengahnya sudah digigit tikus dapur. Menteri Pertahanan, kami butuh amunisi dan roti. Dalam sidang darurat kemarin, Menteri Pertahanan menyampaikan laporan kritis bahwa cadangan makanan untuk personel militer hanya akan bertahan kurang dari 48 jam. Ia meminta prioritas pendistribusian logistik diberikan kepada sektor keamanan. Apa gunanya tank kalau sopirnya pingsan? Ujarnya tegas. Pernyataan ini memancing reaksi tajam dari Menteri Sosial yang langsung membalas. Apa gunanya pasukan kalau rakyatnya sudah setengah zombie karena kelaparan? Saling sindir itu tidak berlangsung lama. Keduanya dilaporkan diam mendadak setelah salah satu staf menyuguhkan kerupuk keras sisa seminar tahun lalu. Di titik ini, semua yang bisa dikunyah adalah simbol perdamaian, komentar salah satu ajudan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Demonstrasi kecil-kecilan bermunculan di beberapa kota. Mereka membawa poster bertuliskan, "Kami tidak butuh pidato, kami butuh makan siang." Kalau lapar itu nasionalisme, kenapa kabinet masih kenyang? Situasi ini memicu tekanan politik ke Netanyahu, yang semakin kesulitan mempertahankan citra sebagai pemimpin tangguh. Beberapa anggota parlemen mulai membisikkan wacana reshuffle, atau bahkan mosi tidak percaya. Kalau kabinetnya goyah cuma karena lapar, gimana kalau serangannya pakai senjata biologis? Kata seorang analis politik. Di sisi lain, Netanyahu tetap bertahan di podium. Dalam pidato terbarunya, ia menegaskan, "Kami akan bangkit. Bangsa ini telah melewati lebih parah. Kami hanya perlu waktu, dan mungkin juga 1 atau 2 truk roti." Salah satu kejadian yang viral adalah rapat kabinet pada hari keempat pasca serangan, yang disebut-sebut sebagai rapat terpendek dalam sejarah Israel. Rapat bubar hanya 11 menit setelah dimulai, kata seorang jurnalis senior. Bukan karena bom, tapi karena para menteri mulai membuka bekal masing-masing dan bau bawang menyebar ke seluruh ruangan. Menteri Kesehatan dilaporkan membawa mie instan yang ia seduh pakai air dispenser kantor. Sementara, Menteri Transportasi terlihat memakan roti kering sambil menyalahkan sistem distribusi. Seorang staf keamanan bahkan menyita biskuit dari tas Menteri Ekonomi karena dianggap mengganggu stabilitas ruang rapat. Pakar kebijakan menyatakan bahwa Israel kini menghadapi krisis multidimensi dengan fokus yang terlalu dapur sentris. Mereka menilai bahwa ketika satu rudal bisa menghancurkan gudang dan merusak mental elit politik, berarti negara belum siap menghadapi konflik panjang. Yang hancur bukan cuma logistik, tapi ego pemimpin. Dan sayangnya ego tidak bisa dimakan, kata Profesor Eli M., dosen geopolitik. Sementara itu, pasokan bantuan dari negara sekutu belum datang, dan spekulasi pun menyebar bahwa negara-negara barat sedang mengamati dulu sebelum membantu, alias mau lihat dulu Israel kelaparan sampai titik mana sebelum turun tangan. Kabinet Israel kini bukan hanya menghadapi krisis politik dan militer, tapi juga krisis karbohidrat. Dalam negara yang terbiasa menghadapi pertempuran diplomatik dan militer, mereka kini gagal menghadapi musuh yang jauh lebih sederhana, kelaparan yang merata. Ketika rapat strategi nasional dihentikan karena lapar, dan para menteri rebutan sisa, granola di ruang tunggu, maka jelas bahwa bom terbesar bukan dari Iran, tapi dari dapur yang kosong. Ketika kabinet masih sibuk berdebat di ruang rapat yang lebih mirip ruang makan darurat, rakyat Israel di lapangan sudah masuk fase kelaparan akut. Dalam 2 hari terakhir, puluhan video kekacauan sipil viral di media sosial memperlihatkan kerusuhan, perkelahian, dan aksi penjarahan di supermarket dan pusat distribusi lokal. Ini bukan belanja, ini survival mode, ujar seorang warga yang ditemui di tengah antrean panjang di luar sebuah supermarket di Haifa. Antrean itu membentang sejauh 400 meter, dan hanya dijaga oleh 2 petugas keamanan yang tampaknya lebih lapar daripada para pembeli. Kondisi di berbagai toko swalayan besar nyaris tak terkendali. Rak-rak makanan kosong dalam hitungan menit, sementara yang tersisa hanyalah sabun, deterjen, dan poster diskon
yang kini digunakan sebagai kipas darurat. Saya datang jam 5 pagi dan baru buka jam 9. Tapi waktu pintu dibuka, suasananya kayak pintu surga dibuka untuk umat yang puasa 40 hari. Ujar seorang ibu sambil membawa 2 kantong roti yang sobek di bagian bawah. Beberapa toko bahkan memasang pagar kawat di sekitar area makanan kaleng, dan ada yang mulai membatasi akses ke satu keluarga satu item per jenis. Tapi langkah itu justru memperburuk situasi. Seorang pemuda ditangkap setelah mencoba menyelundupkan 4 kaleng tuna dalam jaketnya, padahal dia vegetarian. Polisi dan tentara dikerahkan untuk meredam kerusuhan, tetapi banyak petugas terlihat lemas dan kehilangan fokus. Salah satu laporan menyebut anggota kepolisian pingsan setelah mengejar penjara yang membawa 1 dus mie instan. Kalau kami terus kelaparan, jangan kaget kalau kami ikut rebutan mie juga, kata salah satu petugas keamanan. Kami sudah latihan anti-teror, tapi bukan untuk melawan ibu-ibu dengan sandal dan kemauan baja. Dalam insiden di Tel Aviv, sebuah supermarket diserbu oleh ratusan orang yang mengira truk logistik baru tiba. Ternyata itu hanya truk pembawa. Kardus kosong. Truk itu akhirnya dibakar oleh massa, karena telah memberi harapan palsu melebihi kampanye politik. Meski kekacauan semakin meluas, pemerintah bersikeras menyatakan bahwa situasi masih terkendali. Namun pernyataan ini dengan cepat dijadikan bahan meme oleh warganet, dengan gambar latar supermarket terbakar dan caption, "Kalau ini terkendali, aku nggak mau tahu versi kacau." Beberapa menteri mencoba turun langsung ke lapangan, namun dihalau oleh massa yang meminta bukti bahwa mereka benar-benar ikut lapar. Dalam satu kejadian, seorang pejabat dilempari roti basi karena datang membawa kamera dan rombongan wartawan tanpa membawa bantuan logistik. Ini bukan saatnya bikin dokumenter, ini saatnya bikin dapur umum, teriak salah satu warga. Bantuan asing masuk. Tapi belum sampai rakyat negara-negara sahabat mulai menjanjikan bantuan kemanusiaan, namun pengiriman masih tersendat. Truk bantuan yang masuk ke wilayah Israel belum berhasil mencapai area distribusi utama karena kemacetan dan ketakutan dijarah. Beberapa sopir truk dikabarkan kabur setelah melihat kerumunan warga berteriak sambil membawa pisau dapur. Kami kirim 20 ton beras, tapi yang sampai ke gudang cuma 12 ton. Sisanya mungkin berubah jadi milik rakyat di tengah jalan, ujar perwakilan NGO asing. Dalam situasi ini, muncul kelompok-kelompok swadaya yang mulai membagi logistik berdasarkan sistem barter dan kepercayaan. Sayangnya, sistem ini pun kacau. Seseorang melaporkan ditukar 1 kotak susu dengan 3 lagu pujian patriotik. Lainnya berhasil mendapat 1 kaleng sarden dengan janji akan mencintai negara ini selamanya. Kami mulai merasa seperti hidup di distopia. Tapi setidaknya kami lapar bersama-sama, kata seorang relawan dapur umum yang kini memasak di pinggir jalan pakai tungku portabel. Rasa lapar tak kenal jabatan, status, atau ideologi. Dalam seminggu, Israel berubah dari negara dengan sistem pertahanan canggih menjadi negara di mana pertahanan paling penting adalah siapa yang paling cepat menggapai rak makanan. Dan ketika rakyat mulai teriak Allahu Akbar sambil rebutan roti, bahkan Netanyahu mulai sadar. Ini bukan lagi soal diplomasi atau perang. Ini soal isi perut. Dan sayangnya, tidak ada rudal yang bisa dihalau dengan nasi kosong.